Perkenalkan, nama saya Ditya Di Prasojo dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian dengan nilai 18/2002 kelas A. Di sini saya akan mengerjakan soal pengganti responsi praktikum statistika industri dengan menggunakan aplikasi SPSS. Check this out. Nah, kali ini saya akan mengerjakan dua buah soal statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Karena saya nomor urut 1, jadi saya akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Langkah awal yaitu memasukkan nama dari masing-masing data ke bagian variabel view pada SPSS seperti ketersediaan bahan baku, jumlah kerusakan mesin, jumlah tenaga kerja, dan tentunya total produksi. Kemudian, masukkan data masing-masing variabel tersebut. Langkah selanjutnya, karena pada soal ini memiliki jumlah variabel bebas lebih dari 2, maka cara mengerjakannya menggunakan multiple regression. Jadi, kita pergi ke Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih linear. Nah, masukkan variabel terikatnya pada dependent yaitu total produksi dan variabel bebasnya pada independent yaitu 3 variabel lainnya. Setelah selesai, akan muncul beberapa tabel hasil perhitungan SPSS. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tabel tersebut. Sebelum melanjutkan pembahasan tabel, mari kita bahas H0 dan H1 terlebih dahulu. H0 dari soal ini yaitu tidak ada pengaruh atau hubungan linier antara ketersediaan bahan baku, jumlah kerusakan mesin, jumlah tenaga kerja terhadap jumlah total produksi. H1 yaitu ada pengaruh atau hubungan linier antara ketersediaan bahan baku, jumlah kerusakan mesin, jumlah tenaga kerja terhadap total produksi. Adapun kriteria untuk penolakan H0 yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel atau F hitung lebih kecil daripada min F tabel dan P value lebih kecil daripada alpha. Tabel yang pertama kita bahas yaitu tabel correlation. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jika terdapat korelasi antara ketersediaan bahan baku terhadap total produksi sebesar 0,982. Selanjutnya, korelasi antara jumlah kerusakan mesin dengan total produksi sebesar min 0,089. Nah, selanjutnya lagi, korelasi antara jumlah tenaga kerja dengan total produksi sebesar 0,328. Tabel yang kedua, terdapat tabel model summary. Pada tabel model summary, terdapat R-square sebesar 97,3. Hal tersebut menunjukkan pengaruh ketiga variabel, yaitu ketersediaan bahan baku, jumlah kerusakan mesin, dan jumlah tenaga kerja sebesar 97,3%, sedangkan sisanya sebesar 2,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Tabel selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, dapat diperoleh F hitung sebesar 96,271, dengan tingkat signifikansi atau p-value 0,000. Setelah saya hitung, F tabelnya sebesar 3,71. Hasilnya berarti F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, hal tersebut menyatakan adanya pengaruh ketiga variabel terhadap total produksi. Hipotesis tersebut diperkuat dengan melihat nilai signifikansi. Hasilnya yaitu 0,00 lebih kecil daripada 0,05 atau p-value lebih kecil daripada alpha. Nah, tabel yang terakhir yaitu tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien, kita dapat mengetahui nilai dari rumus matematisnya. Data pada tabel tersebut dimasukkan pada rumus matematisnya yaitu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus BX3 dengan Y sama dengan total produksi, X1 sama dengan ketersediaan bahan baku, X2 sama dengan jumlah kerusakan mesin, dan X3 sama dengan jumlah tenaga kerja. Lalu kita masukkan data yang ada pada pertanyaan di soal pada rumus matematisnya. Hasil akhirnya menjadi 37.382,876. Jadi, prediksi total produksi pada bulan Mei 2020 sebesar 37.382,876 biji. Nah, saya akan melanjutkan mengerjakan soal yang kedua.
Pada soal kedua, menggunakan one-way ANOVA. Sebelum melanjutkan, kita bahas H0 dan H1-nya terlebih dahulu. H0 pada soal kedua yaitu tidak ada pengaruh variasi konsentrasi perendaman pada tingkat keempukan daging. H1-nya yaitu ada pengaruh variasi konsentrasi perendaman pada tingkat keempukan daging. Kriteria penolakan H0 yaitu jika p-value lebih kecil daripada 0,05 atau alfa, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak juga. Untuk mengetahui hasil dari SPSS tersebut, kita masukkan variabelnya terlebih dahulu, kemudian memasukkan datanya mirip seperti soal nomor 1 tadi. Karena kita menggunakan one-way ANOVA, jadi pada SPSS kita pergi ke Analyze, kemudian Compare Means, nah terus pilih one-way ANOVA. Setelah selesai, akan muncul beberapa tabel hasil analisis SPSS tersebut. Untuk memahami tabel tersebut, mari kita bahas tabel tersebut. Dengan melihat tabel ANOVA, kita dapat mengetahui p-value, menghitung F-tabel, dan mengetahui F-hitung. P-value pada tabel ANOVA tersebut menunjuk angka 0,024. Hal tersebut menyatakan jika p-value lebih kecil daripada alfa, atau 0,025 lebih kecil daripada 0,05. Dengan melihat tabel ANOVA tersebut, F-tabelnya yaitu 3,22. Dan F-hitungnya yaitu 4,102. Hal tersebut menyatakan jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka H0 ditolak. Terbukti bahwa faktor konsentrasi berpengaruh pada skor keempukan yang diberikan oleh panelis. Selanjutnya, kita akan membahas tabel post hoc test. Pada tabel post hoc test, kita dapat mengetahui lebih rinci mengenai pasangan kelompok sampel yang berbeda secara signifikan dan pasangan kelompok sampel yang tidak berbeda secara signifikan. Pada subset 1 diisi oleh penambahan 5 mili dan 10 mili, yang berarti penambahan 5 ml dan penambahan 10 ml tidak mempunyai rata-rata nilai dari panelis yang berbeda secara signifikan. Pada subtes 2 diisi oleh kelompok sampel penambahan 10 ml dan penambahan 15 ml, yang berarti penambahan 10 ml dan penambahan 15 ml tidak memiliki perbedaan skor dari panelis yang signifikan. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variasi konsentrasi perendaman pada tingkat keempukan daging. Demikian video pengerjaan soal pengganti responsi yang saya buat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.